Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi kataba alaina bisyami fi syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadrun wal hadrat, para pemirsa muslimin dan muslimat di mana saja yang berada, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ternyata Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Ini artinya Allah SWT masih memberikan peluang kepada kita untuk meningkatkan amal soleh kita, untuk meraih banyak keberkahan di bulan Ramadan ini, sekalipun kita dalam menghadapi wabah virus COVID-19 yang mungkin secara umum orang melihat bahwa banyak kegiatan-kegiatan ibadah yang tidak mungkin terlaksanakan. Katakanlah kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih, sholat berjamaah di masjid, tetapi harus kita ketahui bahwa sebenarnya dengan wabah COVID ini ada sesuatu yang lebih hebat yang mampu kita raih selama Ramadan. Itu bagaimana kita menghidupkan suasana ibadah di rumah tangga kita. Kita melaksanakan sholat berjamaah, kita melaksanakan tadarus Al-Quran, kita mengadakan muzakarah dengan keluarga kita yang berkaitan dengan peningkatan iman dan amal soleh kita sebagai seorang muslim di bulan Ramadan. Jadi artinya saya ingin menyampaikan pada awal ini, kita tidak perlu merasa rugi, kita tidak perlu merasa ada sesuatu yang hilang di bulan Ramadan, tetapi kita mencoba meraih keberkahan yang lebih besar melalui cara-cara yang dimungkinkan, yaitu dengan menghidupkan suasana ibadah, suasana kasih sayang, suasana damai di rumah tangga kita. Para pemirsa sekalian, kita hari ini sudah berada pada tanggal malam ke-18 Ramadan. Tanpa terasa ya 17 Ramadan malam tadi. Sesungguhnya di negeri kita di Republik Indonesia ini penanggalan 17 Ramadan itu disebut sebagai tanggal yang dimuliakan, yaitu peringatan nuzul Quran. Sekalipun sebenarnya banyak teori-teori yang dimunculkan tentang kapan sebenarnya Al-Quran itu mulai diturunkan. Ada yang menyatakan di 7 Ramadan, tapi juga ada yang menyatakan bahwa ya Al-Quran itu diturunkan di malam-malam qadar. Seperti Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya Al-Quran itu kami turunkan di malam qadar. Dan berdasarkan hadis Rasulullah bahwa malam qadar itu terdapat di malam-malam ke-10 terakhir di bulan Ramadan itu. Tapi hari ini kita tidak akan bicarakan tentang perbedaan pendapat dan pandangan para sejarah tentang bagaimana cara turun Al-Quran dan kapan turun pertamanya. Tetapi sesuatu yang harus kita fahami adalah bahwa bagi kita umat Islam, Al-Quran adalah bahagian penting dalam kehidupan kita. Al-Quran adalah salah satu dari rukun iman kita. Karena dari arkanul iman, rukun iman yang ada itu percaya kepada Alkitab, di antaranya Al-Quran, telah menjadi salah satu rukun iman. Nah, ketika ini tidak kita seriusi secara sungguh-sungguh, bagaimana kita memposisikan, menundukkan iman kepada Al-Quran ini secara benar, maka tentu akan menjadi faktor-faktor yang akan mengurangi ya nilai-nilai keberagaman kita sebagai seorang muslim. Perlu kita fahami bahwa sebagai muslim kita wajib iman kepada Al-Quran. Mengimani Al-Quran tentu tidak saja dalam pengertian percaya sebagai sebuah dogmatis, tapi iman kepada Al-Quran didasari dengan keyakinan bahwa Al-Quran kita yakini adalah kebenaran dari Allah SWT, petunjuk hidup yang Allah turunkan kepada kita, yang dengan Al-Quran itu kita yakin dan percaya
bahwa Allah memberikan garansi keselamatan kepada kita hidup di dunia dan insya Allah bahagia di akhirat. Sebenarnya Allah SWT berfirman ketika Allah perintahkan Adam dan Hawa untuk turun ke bumi dan makhluk-makhluk lain juga yang pada waktu itu oleh Allah SWT diperintahkan turun ke bumi, maka Allah mengatakan kullah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyakum min huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kami katakan dan kami perintahkan kepada Allah, turunlah kamu sekalian, maka sekiranya yang tidak datang dari petunjuk, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mau mengikuti petunjukku, yang mau hidup berdasarkan petunjuk Allah SWT, maka Allah mengatakan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak perlu merasa khawatir, mereka tidak perlu merasa takut dan galau, dan tidak perlu bersedih hati menghadapi berbagai persoalan kehidupan di permukaan bumi ini. Inilah yang menjadi keyakinan kita. Ya, Allah SWT juga menjelaskan Al-Quran dalam surah Isra ayat 9, Allah SWT berfirman, inna hadzal Qur'an yahdil lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Allah mengatakan sungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk yang akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, allati aqwam, ya, kepada jalan yang lurus, wa yubashshirul mu'minin. Dan Al-Quran juga akan memberikan kabar gembira alladzina ya'maluna shalihat, kepada orang-orang beriman yang beramal soleh, annalahum ajran kabira, bahwa mereka akan mendapatkan upah yang besar. Ini adalah keyakinan kita. As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan sebagai berikut, yukhbiru ta'ala an syarfil Qur'an wa jalatihi wa annahu yahdi allati aqwam. Ya, Allah Ta'ala menjelaskan tentang kemuliaan dan kebesaran Al-Quran. Dan Al-Quran itu akan memberikan petunjuk pada jalan yang lurus, yaitu ay a'dalu wa a'la minal aqaidi wal a'mal wal haq, yaitu jalan yang lebih lurus, jalan yang lebih mulia dari segi akidah, dari segi amal, dari segi akhlak. Maka Allah memberikan satu kepastian berdasarkan penjelasan tafsir ini, faman hitada bima yad'u ila Al-Quran, dan barang siapa yang berusaha untuk mendapat petunjuk dengan sesuatu yang disuruhkan oleh Al-Quran, kana akmalun nas wa akmahum wahdahum fi jami' umurih, adalah dia akan menjadi manusia dan akan mencapai kesempurnaan dan akan lebih lurus dan lebih mendapat petunjuk dalam segala urusannya. Kemudian di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, ya, Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia, karena Allah SWT berfirman, syahrul ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Quran yang diturunkan Ramadan itu ialah hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bainatin minal huda, dan dalam Quran itu bermacam-macam penjelasan, berbagai-bagai informasi yang Allah berikan yang berkaitan dengan petunjuk itu, wal furqan, dan Al-Quran itu juga memberikan menjadi pembeda yang antara hak yang batil, antara yang baik dan yang buruk, antara yang halal dan yang haram, antara yang jalan-jalan yang lurus dan jalan-jalan sesat, dan yang berpahala dan berdosa. Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran. Kemudian jalan-jalan yang Allah tentukan itu Allah jelaskan Al-Quran, mana jalan yang menuju kepada surga dan mana yang menuju kepada neraka. Dalam Al-Quran kita temukan kata Al-Quran sendiri sebanyak 50 kali dan Al-Furqan sebanyak 7 kata. Kemudian juga kita melihat dalam Al-Quran itu ada kata-kata hudan yahdi yang berasal dari kata hada yang bermakna petunjuk, itu sebanyak 191 kata. Juga ditemukan dalam Al-Quran itu 162 kata Alkitab. Alkitab adalah salah satu daripada nama Al-Quran. Jadi memang banyak sekali kita temukan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi semua manusia dan orang-orang yang bertakwa. Tapi perlu kita fahami, Al-Quran tentu tidak bekerja secara magic. Misalnya automatically, misalnya secara otomatis kita di rumah kita simpan Quran, kita imam pada Al-Quran, kemudian kita akan dapat keberkahan dari Al-Quran. Itu tidak mungkin. Al-Quran tidak bisa bekerja secara gaib. Ya, tidak bisa ujuk-ujuk. Kita perlu melakukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh bagaimana kita untuk mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran. Allah SWT berfirman ya dalam surah
Al-Ankabut ayat 9, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh, yang mau bekerja keras dan mau berkorban di jalan kami kita SWT, lanahdiyanahum subulana, sungguh kami akan memberikan hidayah, dan sungguhnya Allah tetap bersama dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berjihad dengan Allah SWT, yang mau dan bersedia mengorbankan seluruh tenaga, pikiran, waktu dan hartanya dan kesungguhannya untuk mencari keridhaan Allah SWT, tentu mereka akan berusaha untuk mencari petunjuk Allah SWT, dan untuk mendapat ridha Allah itu sudah pasti dia harus mengikuti jalan-jalan yang diridhoinya. Sedangkan jalan-jalan Allah SWT itu sudah pasti sudah Allah jelaskan, Allah terangkan seluruhnya dalam Al-Quran. Oleh karena itu, sebagai Muslim, kita perlu memiliki komitmen yang kuat terhadap Al-Quran. Ada 5 komitmen seorang Muslim terhadap Al-Quran. Pertama ialah mengimani Al-Quran, yaitu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran kebenaran datang dari Allah SWT, dan tidak boleh ada sedikit pun keraguan bagi dalam hati kita dalam mengimani dan menerima kebenaran Al-Quran itu. Mengimani Al-Quran juga berarti menerima hukum-hukum dengan segala petunjuk yang ada di dalamnya, dan mengamalkannya dalam kehidupan, sebagai firman Allah SWT, al-haqqu mir rabbik fala takuna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah SWT, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu dengan kebenaran Al-Quran itu. Dan yang kedua, mentadabburkan Al-Quran, mulai dari belajar membacanya, mempelajari terjemahannya, serta menghayati isi dan kandungan Al-Quran. Nah, ya, membaca Al-Quran itu tidak sebatas hanya membaca ayat demi ayat untuk meraih keberkahan dan pahala, tapi membaca Al-Quran dengan tujuan untuk mengetahui dan menghayati isi dan kandungnya. Sebenarnya firman Allah SWT, alladzina atahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaikal mukhasirun. Orang-orang yang kami beri mereka Alkitab, Al-Quran, dan mereka membaca dengan sebenar-benarnya membaca, mereka itu yang Allah akui sebagai orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang yang engkar, yang tidak percaya kepada Al-Quran, pasti mereka termasuk pada orang-orang yang merugi. Membaca yang benar, yaitu membaca untuk mengetahui dan memahami dengan baik isi dengan Al-Quran, dengan tujuan untuk mengamalkannya. Yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam segala aspek kehidupan, dengan keyakinan bahwa keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki hanya akan dapat diraih jika kehidupan ini dijalani mengikuti panduan Al-Quran. Dan sebaliknya, jika kehidupan ini tidak didasarkan dan tidak mengikuti Al-Quran, pasti nanti akan berujung kepada kehancuran. Maka oleh karena itu, berdasarkan ayat ini, seorang Muslim, seorang yang beriman itu betul-betul yakin bahwa kebahagiaan yang hakiki itu hanya akan dapat diraihnya, akan dapat dicapainya hanya dengan kepatuhan melaksanakan Al-Quran. Dan yang keempat, mendakwahkan Al-Quran, yaitu menyampaikan informasi tentang kebenaran Al-Quran kepada semua manusia, agar semua manusia itu mau menerima Al-Quran sebagai pedoman hidup, agar manusia mau menerima Islam sebagai keyakinan. Dan bagi orang Islam, ya, kita harus mendakwahkan Al-Quran agar orang yang sudah mengaku Islam, mereka tidak hanya sekedar mengaku dengan lidahnya, tapi juga mau mengikuti, mengamalkan ajaran-ajaran, hukum-hukum dan petunjuk yang ada dalam Al-Quran itu. Dan yang kelima adalah menjihadkan Al-Quran, yaitu memperjuangkan Al-Quran sebagai pedoman dasar bagi kehidupan umat Islam, dan menjadikan hukum-hukum Al-Quran sebagai sumber hukum dalam kehidupan masyarakat berbangsa bernegara. Apalagi di negara kita manusia yang mayoritas Muslim, maka sungguhnya Al-Quran sepantasnya lah menjadi sumber hukum, sumber pembangunan hukum nasional, menggantikan hukum-hukum kolonial yang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat kemerdekaan yang anti penjajahan. Kesimpulannya adalah, para manusia sekalian, dengan kita memperingati nuzul Quran, kita harus kembali
membangkitkan kesadaran iman kita bahwa sebagai muslim, baik saya pribadi maupun sebagai umat, kita harus meyakini bahwa garansi keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, hanyalah ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran yang pelaksanaannya tentu semua sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Para pemirsa sekalian, inilah barangkali sebagai pembicaraan kita, bincang-bincang kita, bahwa sebagai muslim kita tidak cukup hanya mengimani Al-Quran. Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, dan kita baca Al-Quran tidak sekedar hanya mencari pahala. Pahala itu sudah pasti, bahwa setiap orang baca Quran Allah akan berikan pahala sesuai dengan janji Rasulullah SAW. Satu huruf saja dari Al-Quran kita baca akan mendapat 10 kebaikan. Kita baca Alif Lam Mim saja 3 huruf kita akan mendapat 30 kebaikan. Tetapi ingat, pahala bukan menjadi tujuan kita baca Al-Quran. Pahala sudah pasti, tetapi yang kita cari adalah hidayah, petunjuk, panduan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita pribadi, bermasyarakat, bernegara, dalam kehidupan berumah, dalam kehidupan berpolitik, berekonomi, dan dalam semua segi kehidupan kita mengikuti ajaran Allah SWT yang kita yakin dengan Al-Quran kita akan dihantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.